Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Pak ini mau izin Pak, kami dari ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah. Ya. Nah, bisa kita mulai Pak? Boleh. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi Pak, dalam menghadapi kasus-kasus yang dilema etika atau rujukan moral itu, saya akan mengkaji kasus yang saya hadapi dengan prinsip apakah bertentangan dengan hukum dan peraturan. Kemudian saya juga melihat apakah ada nilai yang terkandung dalam kasus tersebut. Seperti itu ya. Berarti Bapak kaji apakah itu bersangkutan dengan hukum atau dengan prinsip-prinsip nilai? Iya, yang ada di peraturan yang ada di sekolah kita. Kemudian selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut, saya tetap berusaha memutuskan yang terbaik dan tak lupa itu meminta saran ataupun menghasilkan hasil dari musyawarah dewan guru sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Artinya dalam pengambilan keputusan itu bukan dari diri saya sendiri, tapi ada keterlibatan dari semua pihak. Berarti Bapak melibatkan semua warga sekolah? Iya, warga sekolah itu terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena keputusan itu yang terpenting yaitu keputusan bersama. Iya. Oke, baik. Kemudian Pak, langkah-langkah untuk atau prosedur seperti apa yang biasa Pak lakukan selama ini dalam menangani kasus yang sering terjadi atau sudah terjadi selama ini? Oke. Jadi langkah awal itu kan kita mencari informasi dulu. Informasinya kita gali atau kita cari dari berbagai sumber. Kemudian atas kebenaran kasus yang terdapat. Baik itu kasus yang diminta, mungkin ada kasus kita yang ada di sini, kita minta pendapat atau itu dari dewan guru atau rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Misalnya kita ada kasus, nanti kita musyawarahkan bersama dewan guru di sekolah, bahkan kita minta pendapat dari rekan-rekan guru kita atau rekan-rekan kepala sekolah yang senior. Karena kan otomatis pengalaman lebih banyak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jika kasus itu berhubungan dengan siswa, otomatis kita akan melibatkan orang tua. Ya, kita berkolaborasi dengan orang tua, mencari tahu apa kendalanya, bagaimana permasalahannya. Mungkin ya intinya di kolaborasi lah dengan orang tua. Gitu. Dalam langkah lagi Pak, mungkinkah Bapak melibatkan orang lain selain orang tua dalam mengambil keputusan tadi? Oh iya. Jadi kalau memang menyangkut dengan siswa itu banyak yang kita libatkan. Pertama memang kita mencari informasi dulu, kemudian konsultasi dengan rekan-rekan kepala sekolah. Yang kedua itu kita berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian kita di sekolah itu mengadakan rapatnya istilahnya baik itu rapat tertutup ataupun rapat terbuka. Kalau rapat tertutup itu kan istilahnya cuma dewan guru aja sama kepala sekolah, dan di situ kita musyawarahkan bagaimana hasil nanti yang terbaik. Untuk mengambil keputusan itu ya kita tetap mengambil langkah yang terbaik. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu prinsip saya itu berdasarkan pada rasa kepedulian dan hasil akhir, terutama dalam mengatasi kasus dilema etika. Jadi itu istilahnya ada rasa kepedulian terhadap siswa kita itu, karena bagaimanapun namanya pendidikan itu untuk anak-anak kita kan diwajibkan. Jadi kebanyakan kita hanya berbasis kepedulian terhadap siswa kita. Kenapa begitu? Karena di tempat-tempat kita ini, terutama di daerah kita itu, kalau kita misalnya memutuskan sesuatu pihak,
pasti siswanya nanti gagal dalam apa namanya di pendidikannya. Berarti biasanya kalau Bapak mengambil keputusan langkah ini sesuai peraturan harusnya dikeluarkan, kita keluarkan nanti Itu enggak, ujung-ujungnya pasti itu. ya ujung-ujungnya nanti putus sekolah. Putus sekolah. Otomatis kita istilahnya mengambil rasa kepedulian, apapun nanti masalah-masalahnya pasti kita jalani dulu, dan kalau memang bisa ya kita apa namanya, kita redam lah apa permasalahan-permasalahan tersebut. Hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Itu banyak sekali Pak. Banyak, Banyak, itu banyak sekali. Terutama kasus tersebut setelah kita putuskan harus kita tepati. Artinya kita tepati itu kita konsisten pada keputusan. Ya. Jadi walaupun sudah kita putuskan bahwa misalnya dalam masalah D5 ETK ini, ya kita tetap harus kita jalani. Apapun nanti pendapat dari pihak luar atau sebagaimana yang sejauh tidak bertentangan dengan hukum, kita akan tetap jalani. Kemudian ada di sana lagi itu apa namanya, permasalahannya itu perbedaan pendapat. Oh, itu juga termasuk tantangan? Iya, itu tantangan, perbedaan pendapat atau sudut pandang guru yang berbeda. Nah, karena kan ya namanya kita manusia, banyak ilmu yang kita dapat, dan otomatis bukan satu sumber. Ya sumbernya banyak, otomatis kadang kita ada bertentangan sedikit. Nah, itu yang kedua. Kemudian apa namanya, ya kita harus konsisten sih pada hasil kesepakatan. Tanggung jawab. Ya. Baik, Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan? Oke. Jadi kalau itu apa namanya, jadwal tertentu mungkin tidak, akan tetapi saya itu bertindak dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada dulu. Nah, jadi jadwalnya itu mengikuti dari permasalahan yang muncul. Kalau memang selama ini istilahnya kita tidak ada permasalahan, otomatis kan jadwal kita tidak ada. Nah, jadi kita jadwalkan itu memang tidak langsung kita mengambil keputusan, akan tetapi kita kumpulkan fakta-faktanya dulu. Kemudian ada yang sesuai enggak? Nah, kalau yang ada sesuai, nilai apa yang muncul di kemudian hari dari apa namanya kasus-kasus tersebut. Kemudian saya mengadakan untuk rapat bersama Dewan Guru, membahas kasus yang terjadi, ya kan gitu. Kemudian agar sebagai pemimpin itu mendapatkan apa namanya keputusan terbaik dan berdampak positif tentunya nanti di akhir. Artinya harus kolaborasi lah dengan semua pihak. Ya, baik itu Dewan Guru, ya kan, warga sekitar mungkin yang berkepentingan di dalamnya. Nah, untuk itu Pak, apa namanya, hasil yang Ibu, misalkan ada kasus yang muncul, berarti Bapak tidak langsung menangis, tapi menggali dulu informasi, kemudian baru mengambil keputusan. Baik Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada, kalau itu ada, dan bahkan lebih dari satu, banyak istilahnya. Karena panutan kita itu kan istilahnya orang yang lebih senior dari kita, atau mungkin bisa apa namanya, baik itu dari kepala sekolah senior atau guru-guru yang sudah senior. Bahkan mungkin kalau memang kasusnya agak berat, kita sampai dengan apa namanya meminta pendapat atau panutan kita itu ya mungkin dari pengawas pembina sekolah kita. Nah, jadi itu keputusan yang kita ambil itu kita pertimbangkan, atau yang kita hadapi itu kita konsultasi dengan baik dari guru-guru senior tadi, kepala sekolah senior, bahkan sampai ke pengawas pembina di sekolah kita. Berarti itu melibatkan pengawas pembina. Ya. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Kalau itu sebenarnya sih
itu kita berprinsip pada rasa peduli dan hasil akhir. Ya, karena kepedulian kita itu istilahnya kita peduli dengan pendidikan anak tersebut. Kita tidak langsung memvonisnya, kita tidak langsung memberikan hukuman yang berat apabila ada kasus, atau dalam pengambilan keputusan itu kita tidak memihak ke ke hal yang seharusnya kita lakukan, tetapi itu kita berbasis kepedulian dan hasil akhir dari hasil musyawarah tentunya kan. Nah, kemudian sehingga selama ini dalam memimpin sekolah kita itu berusaha agar keputusan yang kita ambil itu berpihak pada murid. Ya, karena berpihak pada murid ini ya otomatis kan kita rasa kepedulian kita terhadap siswa. Ya, karena di tempat kita apabila kita tidak berpihak kepada murid, kemungkinan besar murid-murid yang kita di sini itu akan putus sekolah. Ya, karena ya satu lagi dia kan kita letak geografis kita antara sekolah kita ini dengan sekolah yang lain itu sangat berjauhan. Kasihan kalau saya. Iya, kasihan dia kalau diputus sekolah. Ya. Diputuskan. Oke, baik Pak. Mungkin ini ada jadwal wawancara atau kegiatan wawancara yang atau pertanyaan yang saya sampaikan yang perlu saya gali dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak atas sama-sama ruangnya. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Oke, sukses Mas. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Boleh saya begini Pak? Jadi Pak, kedatangan kami ke sini bahwasanya ada sedikit tugas dari guru penggerak untuk melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah. Iya. Nah, boleh minta waktunya sebentar Pak? Boleh Pak. Boleh. Jadi wawancara ini Pak tujuannya untuk mengetahui bagaimana Bapak sebagai seorang pimpinan di sekolah mengambil keputusan. Bisa dimulai Pak ya? Bisa. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Selama ini kami mengkaji kasus yang saya hadapi dengan prinsip-prinsip bertentangan dengan hukum dan peraturan. Kemudian saya juga menilai apakah ada nilai yang terkandung di dalam kasus tersebut. Jadi Bapak mengkaji dulu deh ya kasus tersebut. Apakah itu bertentangan dengan hukum? Dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam itu Pak. Nah Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau memang selama ini yang sudah kami bawa dan kami laksanakan yaitu berusaha tetap untuk memutuskan yang terbaik dan meminta saran dari para dewan guru sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan yang berkenaan. Berarti Bapak mengkaji kemudian berusaha untuk menggali nilai-nilai itu yang terkandung. Nah kemudian dalam menggali tersebut Pak, kira-kira Bapak perlu nggak kolaborasi atau langsung Bapak putuskan sendiri dalam mengambil keputusan tadi? Harus kita musyawarahkan dulu dan kita minta pendapat dari guru-guru lain, dari para dewan guru supaya keputusan kita itu memuaskan dan tidak ada yang dirugikan. Oh, tidak ada yang dirugikan, baik Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Yang biasanya kami lakukan yaitu
pertama itu masalah mencari inspirasi dari kasus-kasus dengan meminta pendapat dari rekan yang lain. Kemudian yang kedua, jika kasus berhubungan dengan siswa, saya akan berkolaborasi dengan yaitu para wali murid, dan kemudian yang ketiga itu menggunakan atau merapatkan atau mengumpulkan yaitu yang bersangkutan, yaitu kita memutuskan masalah ini supaya jangan ada salah langkah dan sesuai keputusan yang kita inginkan bersama dan tidak ada dirugikan. Berarti Bapak menggali kolaborasi. Misalkan ini Pak, ada kasus dengan siswa, kemudian Bapak berkolaborasi dengan guru, wali dan guru. Nah, ada nggak kira-kira orang lain yang dilibatkan selain itu guru sama wali murid? Ada lagi Pak, sebenarnya yang harus kita minta keterangan yaitu selain dari guru dan wali murid, yaitu kita panggil komite sekolah. Bagaimanapun komite sekolah itu bertanggung jawab atas perwakilan dari seluruh wali murid. Berarti ada kolaborasi juga dengan wali komite ya. Nah, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Yang merupakan kasus di 5 etika itu yaitu yang berhubungan dengan terutama dengan para siswa. Kemudian yang kami putuskan itu ya sesuai bentuk dan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah itu, yaitu berbasis kepada rasa kepedulian dan hasil akhir yang diputuskan. Berarti prinsip yang dipakai untuk mengambil keputusan itu rasa peduli dengan hasil akhirnya. Baik Pak. Nah, menurut Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Ya banyak. Banyak Pak. Banyak tantangan untuk kita ambil keputusan karena setiap keputusan itu yaitu mempunyai ada nilai positif dan ada nilai negatif. Yang terutama yaitu seperti kasus yang kita hadapi, mesti kita gali dulu bagaimana solusi dan yang terbaik akan kita putuskan benda itu. Kemudian perbedaan pendapat antara sudut pandang dari semua dewan ini. Itu pun harus dipertimbangkan. Kemudian yang satu lagi yaitu konsekuensi yang kita ambil, ya, yang kita hadapi setelah kita memutuskan suatu masalah itu dalam hasil keputusan yang kita berikan. Berarti istilahnya kita setelah memutuskan harus ada tanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut. Oke Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira prosedurnya nanti seperti apa yang kira-kira akan Bapak jalankan? Yang biasanya itu pertama yaitu saya bertindak dengan mengumpulkan fakta-fakta dulu, fakta yang ada, kemudian sesuai dengan nilai-nilai yang tercapai, kemudian saya menggunakan untuk rapat bersama dengan Dewan Guru membahas kasus-kasus yang terjadi agar saya sebagai pimpinan melibatkan keputusan yang terbaik dan mendapatkan keputusan yang terbaik, yaitu berdasarkan yang mendapat nilai positif dari keputusan-keputusan berdampak positif tadi ya. Jadi intinya kalau saya menanggapi Bapak ketika ada kasus, Bapak mencari fakta, mencari bukti kebenaran, kemudian Bapak rapatkan dengan Dewan Guru, kemudian baru Bapak sebagai pimpinan mengambil keputusan mana yang terbaik dari keputusan tersebut. Nah, adakah Pak di seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika ini? Ada Pak, Ada. tentu banyak sekali Pak. Pertama dari
Dewan Guru dan Komite Sekolah yang selalu ikut membantu, yaitu tentang suatu pemecahan masalah dalam keputusan ini, yang terutama adapun yang terdapat di dalam meminta pertimbangan atas kasus-kasus yang kami hadapi. Berarti ada Pak ya, di situ ada guru, ada komite, warga sekolah Pak ikut sertakan di situ dalam menemukan atau membuat keputusan tersebut. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Dari semua yang kami hadapi dan pengalaman yang kami temukan setelah mengambil suatu keputusan ini, itu langkahnya dalam mengambil suatu keputusan dengan prinsip rasa peduli dan hasil akhir, sehingga selama keputusan ini kami ambil, maka nilai positif yang dapat kami ambil yaitu tidak ada mempunyai kendala atau masalah di akhirnya. Berarti Bapak situ Bapak pertimbangkan rasa pedulinya dulu terhadap kasus tersebut, kemudian nilai apa yang nanti dampaknya ya terhadap hasil keputusan yang Bapak lakukan tadinya. Ya, dampaknya yaitu tentu tidak merugikan, yaitu tidak merugikan. Maksudnya dampak positifnya dampak positifnya kepada murid dan keputusan itu tidak diberikan kepada khususnya kepada murid. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini mungkin ini saja kegiatan wawancara kita. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan waktu luang yang telah diberikan Pak. Iya. Saya pamit dulu Pak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.